Halo teman-teman, kembali lagi bersama Puji Angga Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Road of Becky tahun 2023 yang merupakan lanjutan dari film Becky tahun 2020. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Pasca tewasnya sang ayah, Becky diantar ke rumah keluarga Gibbs oleh petugas perlindungan anak untuk diadopsi keluarga tersebut. Becky bersama Diego, dogi kesayangannya, disambut bahagia karena pasangan suami istri itu tidak mempunyai keturunan. Be foster parents, we knew we had to move to top tier, top of the class. Saking bahagianya, maka pada saat makan malam Tuan Gibbs mengatakan kepada Becky bahwa dia dan istrinya akan masuk gereja agar menjadi orang tua yang beriman serta dapat membimbing Becky ke arah yang lebih baik. Becky pun tampak antusias mendengarkan rencana kedua orang tua asuhnya. She is in a wheelchair. First thing in the morning. Wonderful. Sehabis makan malam, Becky diantar Nyonya Gibbs beristirahat di kamarnya. Waktu Nyonya Gibbs ingin kembali, Becky spontan memanggilnya dengan sebutan Mami. Itu membuat Nyonya Gibbs terharu, namun ketika dia meninggalkan Becky, tiba-tiba raut wajah Becky berubah lalu dia kabur bersama Diego. Diego, come. Sejak malam itu, hidup Becky selalu berpindah-pindah meskipun sempat tertangkap dan dimasukkan dalam panti asuhan serta mendapatkan orang tua asuh baru, tetapi Becky lebih memilih kabur supaya hidup bebas dengan bertahan hidup melakukan tindak kejahatan sampai Becky berusia 18 tahun. If you ask me, given the circumstances. Akibat hidup yang keras itulah Becky senantiasa melatih fisik juga ketangkasannya bermain pisau atau skill bertarung tangan kosong. Apalagi saat ini dirinya kerja sebagai pelayan restoran yang mungkin bertemu orang jahat sehingga dia perlu memiliki kemampuan bertahan hidup. Ini dapat dikatakan bahwa hidup Becky jauh lebih baik. Dia mempunyai pekerjaan yang layak dan tinggal di rumah yang bagus walaupun itu hanya sebatas ngontrak di rumah Nyonya Elena, seorang wanita tua yang dulunya pernah menolong Becky. Hingga pada suatu hari saat sedang bekerja, Becky kedatangan 3 orang tamu bernama Anthony, DJ Turner, dan Sean. Ketiganya sempat menggoda Becky dengan kata-kata tidak pantas, dan hal ini menimbulkan kemarahan Becky sehingga dia melakukan pembalasan dengan cara menumpahkan kopi panas di tubuh Anthony. Merasa dipermalukan, Anthony pun berniat membalaskan sakit hatinya. Mereka menunggu di gang kecil untuk mengikuti ke arah mana Becky pulang. Dan tepat di tengah malam, Anthony melancarkan aksinya. Dia membungkam mulut Becky dengan maksud melecehkannya. Namun Becky berontak dan meminta Diego menyerang kelompok Anthony. Akan tetapi Diego dilumpuhkan oleh Turner. Diego! Becky pun terpojok, tapi beruntung Nyonya Elena muncul dengan sepucuk senapan. Bukannya takut, Anthony justru melesatkan tembakan ke arah Nyonya Elena, kemudian membanting Becky sampai Becky pingsan. Pagi harinya Becky tersadar dan mendapati Nyonya Elena sudah tidak bernyawa. Dia juga baru menyadari jika Diego tidak berada di sampingnya. Ternyata Diego dibawa kelompok Anthony ke sebuah villa tepi danau milik Tuan Daryl. Mereka sengaja datang ke sana untuk bertemu Tuan Daryl dalam misi pemberontakan terhadap pemerintah. Kembali kepada Becky yang sibuk mengubur jasad Nyonya Elena. Dia bersumpah akan membalaskan perbuatan Anthony, sehingga dia pun mulai mempersiapkan jebakan. Setelah jebakan selesai terpasang, Becky pergi menuju target utama, yaitu rumah Tuan Daryl sesuai perkataan Anthony tempo hari saat di restoran. Setibanya di lokasi yang ada malah seorang wanita tua, karena di kota tersebut terdapat 2 orang bernama Daryl. Akhirnya Becky melanjutkan pencarian dan tibalah dia di villa tepi danau. Dia tidak yakin apakah pemilik villa adalah orang yang dicari. Terpaksa Becky mengendap-endap mendekati villa dan melihat target buruannya kini sudah bertambah 2 orang. Mereka adalah Tuan Daryl selaku pemimpin pemberontak serta Tuan Twix selaku tangan kanan Tuan Daryl. Merasa penasaran apa yang kelimanya rencanakan, Becky pun memasuki salah satu kamar.
Dia terkejut ketika menemukan dokumen penting rencana penyerbuan kantor wali kota. Tanpa ragu sedikit pun, Becky mendokumentasikan dokumen-dokumen tersebut dengan ponselnya. Dia hampir saja ketahuan oleh Daryl dan Sean yang tiba-tiba masuk ke kamar. Beruntung Becky cepat sembunyi di bawah kasur. Dari persembunyiannya, Becky mendengar percakapan Daryl yang meyakinkan Sean untuk bergabung dalam kelompok mereka. Daryl juga menunjukkan kepada Sean jumlah anggota mereka selama ini. Setelah itu mereka keluar dari kamar, dan Becky yang sedari tadi sembunyi juga ikut keluar, lalu mengambil flashdisk yang berisi data para anggota kelompok Daryl kemudian pergi dari sana. Becky memasuki gudang tempat penyimpanan segala jenis senjata milik Daryl. Dia pun tersenyum bahagia karena mendapatkan amunisi melawan kelima pria itu. Dan sebagai langkah awal, Becky menitipkan ponsel di depan pintu villa agar bisa berkomunikasi dengan kelompok Daryl. Dalam perkataannya, Becky melontarkan kalimat ancaman sehingga Daryl yang tidak tahu apapun bertanya kepada ketiga bawahannya. Sean hampir saja jujur, tapi Anthony mencegahnya dengan bilang jika mereka bertemu Becky dan mengambil anjingnya. Mendengar hal itu, Daryl pun meminta Anthony untuk membereskan masalahnya. Anthony lekas keluar lantas melihat Becky memasuki hutan. Dia segera mengejar hingga tibalah di tempat jebakan yang dibuat Becky sebelumnya. Anthony yang tidak tahu terus melangkah dan jatuh ke dalam jebakan. Becky lalu mengambil pistol milik Anthony yang terjatuh, kemudian menodongkannya ke arah Anthony. Sontak saja Anthony ketakutan dan memohon ampun, sehingga Becky pun mengurungkan niatnya karena menurutnya cara itu sangatlah mudah mengakhiri hidup Anthony. Dia justru mengikat tangan Anthony dan melakban mulutnya dengan peledak yang terpasang di dalamnya. Setelahnya Becky mengaitkan tali ke pintu masuk villa supaya jika pintu itu dibuka, maka tali yang tersambung pada pemicu bom di mulut Anthony meledak. Kemudian Becky mengetuk pintu villa sehingga Daryl yang mengira kalau Anthony sudah kembali spontan saja membuka pintu. Alhasil pengait bom terlepas dan mengakhiri hidup Anthony. Melihat jasad Anthony tanpa kelapa membuat Twig sangat panik. Dia menyarankan kepada Daryl untuk lapor polisi, tapi Daryl menolak sebab takut pihak berwajib menemukan senjata yang mereka miliki. Mendengar adanya senjata, Sean lalu mengurungkan niatnya bergabung dengan kelompok Daryl. Apalagi Daryl sempat menodongkan pistol ke arahnya agar menjelaskan siapa sebenarnya Becky. Sehabis menjelaskan siapa itu Becky dan kenapa Becky marah lalu memburu mereka, Sean pun tetap pada pendiriannya ingin pergi. Akan tetapi Daryl yang terlanjur emosi malah menghabisi Sean detik itu juga. Daryl segera berbalik dan menatap Turner sambil mengatakan apakah Turner juga ingin berkhianat. Turner secepat kilat menjawab bahwa dirinya tetap setia pada Daryl maupun kelompoknya. Detik itu pula ponsel yang dititipkan Becky sebelumnya berdering. Daryl menjawab panggilan tersebut. Dia bicara baik-baik kepada Becky, namun Becky enggan untuk berdamai. Becky justru bilang akan melaporkan kelompok Daryl sebab dia memiliki bukti rencana pemberontakan Daryl. Mengetahui hal ini, Daryl begitu murka. Sama murkanya dengan Twig yang langsung meraih senapan. Namun saat Twig keluar villa mencari Becky, Becky sudah lebih dulu melesatkan anak panah. Keadaan semakin kacau. Twig yang merasa dipecundangi lekas memburu Becky. Beberapa kali dia melesatkan tembakan ke arah Becky namun tidak tepat sasaran. Sementara Daryl masuk ke villa. Dia memarahi Turner dan memintanya memburu Becky. Turner pun iya-iya aja, tapi saat dilepas oleh Daryl, pria tersebut malah kabur. Kembali kepada Twig yang masih memburu Becky karena Becky bersembunyi di gudang senjata. Selagi dia fokus mencari, Becky tiba-tiba melemparkan granat gas air mata. Alhasil Twig keluar dari gudang dengan keadaan mata perih serta napas sesak. Dalam keadaan musuh tidak berdaya, ingin sekali Becky menggiling Twig dengan bulldozer. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan karena Becky berniat mendengarkan kata-kata terakhir Twig.
Dan setelah mendengar kalimat perpisahan tersebut, Twig pun dihabisi. Selagi asik menghabisi nyawa Twig, Becky pun tidak sadar jika dirinya terkena bius. Satu jam kemudian Becky baru siuman dan mendapati dirinya terikat di sebuah kursi. Hal pertama yang dilihatnya adalah sebilah pisau lalu sebotol gas air mata di sisi kirinya. Sedangkan di depannya duduk Daryl sambil memainkan kunci kematian. Daryl menarik ujung kunci kematian sehingga terpisah satu sama lain, di mana pisahan kunci itu terdapat anak kunci yang tidak diketahui Becky selama ini. Tak lama berselang, keduanya kedatangan tamu. Dia adalah wanita tua, ibu dari Daryl. Sang wanita tua meminta flashdisk yang pernah diambil Becky, juga meminta Becky bergabung dalam kelompok mereka. Tetapi dengan tegas Becky menolak. Mau tidak mau mereka mengancam akan melukai anjing milik Becky. Namun ancaman itu tidaklah berarti sebab Becky berhasil melepaskan ikatannya dan menyerang keduanya. Daryl yang terkena semprotan gas air mata segera membasuh wajahnya, sementara Becky berusaha melepaskan anjing miliknya. Belum juga terlepas, Daryl keburu keluar sehingga Becky melarikan diri. Melihat sang ibu tak berjiwa lagi, Daryl pun sontak mengejar Becky. Becky sekuat tenaga berlari dari kejaran Daryl sampai tiba di lokasi jebakan dia berhenti. Daryl mengira jika Becky menyerah, akan tetapi saat dia melangkah, kakinya terkena jebakan. Detik itu pula hidup Daryl berakhir dan Becky secepatnya mengambil kunci kematian di saku celana Daryl. Setelahnya Becky kembali ke villa untuk membebaskan sang anjing kesayangan. Selagi Becky bernostalgia dengan sang anjing, dari arah belakang wanita tua bangkit dari kematian. Dia mengancungkan pistol tapi bukan ke arah Becky melainkan ke arah pas bunga karena otaknya udah kegeser akibat pisau yang menancap di kepalanya. Seketika saja Becky perintahkan sang anjing melenyapkan wanita tua tersebut. Satu hari usai kejadian itu, kini Becky berada di kantor Badan Intelijen Negara Amerika Serikat. Dia disambut oleh Cat Montana, bagian divisi perekrutan anggota baru. Atas jasanya karena telah memberikan informasi kelompok Daryl, maka Becky ditawari menjadi anggota intelijen. Becky pun setuju dengan tawaran tersebut. Terlebih lagi Montana berjanji akan memberitahu rahasia kunci kematian yang selama ini Becky miliki. Dan sebagai misi pertamanya, Becky memburu Turner yang berhasil kabur. Dia menemukan Turner di daerah terpencil sedang kerusakan mobilnya. Tanpa pikir panjang, Becky melesatkan bazooka ke arah Turner dan mengakhiri pria tersebut. Dan film pun berakhir.